Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya. Saat ini Sabtu 13 Juli 2024. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan dari Bilangan pasal 10 ayat 11 sampai 36. Mari kita mohon pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dimuliakanlah Engkau. Terima kasih saat ini dengan sukacita kami menjalani hidup, dan kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini pun kami rindu mendengar firman-Mu, biarlah firman ini meneguhkan iman kami bahwa benar kami tidak pernah sendiri, melainkan Tuhan terus memberkati dan menjaga menyertai kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bilangan pasal 10 ayat 11 sampai 36. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci, tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Terdahulu berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Aminadab. Yang mengepalai laskar suku Bani Isakar ialah Nathanael bin Suar. Yang mengepalai laskar suku Bani Sebulon ialah Eliab bin Helon. Sesudah itu kemah suci dibongkar dan berangkatlah Bani Gerson dan Bani Merari yang mengangkat kemah suci itu. Kemudian berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Ruben menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elisur bin Sedeur. Yang mengepalai laskar suku Bani Simeon ialah Selumiel bin Surisiadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Gad ialah Eliasaf bin Rehuel. Sesudah itu berangkatlah orang Kehat yang mengangkat barang-barang tempat kudus. Kemah suci sudah dipasang sebelum mereka datang. Kemudian berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Efraim menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elisama bin Amihud. Yang mengepalai laskar suku Bani Manase ialah Gamaliel bin Pedasur. Yang mengepalai laskar suku Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Sebagai barisan penutup semua laskar itu, berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Dan menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Ahieser bin Amisadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Aser ialah Pagiel bin Okiran. Yang mengepalai laskar suku Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka ketika mereka berangkat. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab anak Rehuel orang Midian, mertua Musa, kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, aku akan memberikannya kepadamu, sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami. Maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Tetapi jawabnya kepada Musa, aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Kata Musa, janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun. Maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya, sedang tabut perjanjian Tuhan
berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di sana, ada di atas mereka pada siang hari apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, "Bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu." Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, "Kembalilah Tuhan kepada umatmu Israel yang beribu-ribu laksa ini." Amin. Saudara-saudara, tema kita hari ini, kamu tidak pernah sendiri. Tahe amu misa-misa. Pernahkah saudara berada pada titik terendah kehidupan, lalu merasa tidak ada seorang pun yang peduli dengan saudara? Atau pernahkah Anda mengalami kondisi tersebut, lalu merasa Tuhan begitu jauh dari Anda? Apakah memang benar demikian? Saudara-saudara, bacaan hari ini berkisah tentang penyertaan Tuhan di dalam perjalanan bangsa Israel pasca perjanjian Sinai. Mereka menuju ke tanah perjanjian. Seperti apa penyertaan Tuhan bagi umatnya? Penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel dapat kita temukan dalam beragam cara. Pertama, Tuhan memakai Hobab menjadi penunjuk jalan ke tanah perjanjian. Kedua, tabut perjanjian menjadi penanda kehadiran Tuhan yang meyakinkan mereka akan jaminan perlindungan Tuhan dari para musuh. Ketiga, awan yang dipakai Tuhan untuk menaungi mereka dari terik matahari. Ketiga cara tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk dari kesungguhan Tuhan untuk menjaga dan menyertai umatnya, sehingga mereka mampu menapaki beratnya perjalanan hidup tersebut. Lebih lanjut lagi, hal itu juga menegaskan bahwa Tuhan dapat menggunakan beragam cara menyatakan penyertaannya. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini ingin menegaskan bahwa sesungguhnya kita tidak pernah benar-benar sendiri menjalani hidup ini. Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Sama seperti penyertaannya bagi bangsa Israel, Ia juga terus menyertai dan melindungi kita dengan ragam cara yang terkadang tidak kita sadari. Karena itu, jangan pernah merasa putus asa ketika saudara berjalan di padang gurun atau merasa pada titik terendah di kehidupanmu. Sebab awan Tuhan akan selalu menaungi dan menyertaimu. Yesus Kristus telah menuntun saudara, memimpin kita. Dan Dia menyatakan bahwa Aku adalah juru selamat. Kamu tidak pernah sendiri. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita berdoa. Terpuji kekal Engkau Bapa di surga, bahwa Allah terus menjaga kami. Allah bahkan terus memelihara kami. Allah tidak pernah meninggalkan kami. Dan beri kami hikmat, kekuatan iman untuk terus menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Peliharakan anak-anak Tuhan, jemaat-Mu, umat-Mu, bahkan jaga semua orang untuk terus hidup bersandar kepada Allah. Dan kami meyakini bahwa kami hidup tidak sendiri. Tuhan menyertai kami. Tuhan hadirkan orang-orang yang mengasihi kami. Di dalam anugerah-Mu kami berdoa. Amin. Selamat berkarya. Shalom.